Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendasari perenungan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ketiga A. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca dari Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ketiga A. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini perenungan firman Tuhan masih terambil dari buku Cerminan Para Martir yang menceritakan kisah-kisah gagah berani kaum Anabaptis dari abad ke-16 yang telah mengorbankan hidup demi iman mereka kepada Kristus, yang diceritakan kembali untuk membangkitkan kesetiaan dan kasih Kristus yang teguh kepada orang-orang Anabaptis, khususnya orang-orang Mennonite di masa kini. Hari ini, perenungan iman kita terambil dari seorang tokoh Anabaptis yang terkenal di kalangan Mennonite Indonesia, yaitu Dirk Willems. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tidak ada kisah martir Anabaptis yang dapat menangkap imajinasi lebih besar daripada cerita tentang Dirk Willems. Bahkan hingga kini kaum Amis dan Mennonite masih tetap menceritakannya kepada anak-anak mereka. Orang-orang yang sekarang hidup di desa asal Willems, Asperen, di negeri Belanda, dapat menceritakan secara rinci mengenai penangkapan dan kematiannya yang tidak diketahui oleh Van Braght. Ternyata cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut itu memperkaya kisah tertulis yang memang tidak banyak yang dapat dikumpulkan oleh Van Braght. Cerita berikut ini sebagian besar berdasarkan cerita mereka itu. Dirk ditangkap, diadili, dan dituduh sebagai seorang Anabaptis dalam tahun-tahun terakhir masa penjajahan Spanyol yang sangat keras di bawah pemerintahan Duke of Alva di negeri Belanda. Ia melarikan diri dari sebuah puri yang telah diubah menjadi penjara lewat jendela dengan menggunakan tambang yang terbuat dari robekan-robekan kain yang telah disambung satu dengan lainnya, menjatuhkan diri di atas lapisan es yang menutupi parit puri itu. Begitu melihat ia melarikan diri, seorang penjaga mengejar dia. Dirk melintasi lapisan es yang tipis di atas sebuah kolam Hondegat dengan selamat. Rupanya berat badannya menurun karena ia menerima ransum atau makanan penjara yang tidak cukup. Namun, orang yang mengejarnya itu yang berbadan lebih berat, terperosok ke dalam kolam itu. Ketika mendengar teriakan penjaga meminta tolong, Dirk kembali dan menyelamatkannya. Namun penjaga yang kurang tahu berterima kasih itu menangkap Dirk dan mengiringnya kembali sebagai tawanannya. Kali itu, para penguasa menjebloskan Dirk ke dalam penjara yang lebih aman. Ruangan kecil berterali besi rapat yang terdapat di sebuah menara gereja yang sangat tinggi di atas lonceng. Di sana barangkali ia dipasung pada balok-balok kayu yang hingga kini masih ada di tempat itu. Tidak lama kemudian, ia digiring keluar untuk dibakar sampai mati. Menurut tradisi, hukuman matinya itu dilakukan dengan serampangan di bawah tiupan angin kencang yang menjauhkan arah api dari tubuhnya sehingga ia tidak segera mati. Terlalu banyak algojo yang berbuat tidak pada tempatnya, biasanya sampai menjijikan dan bahkan mendatangkan cemoohan dari orang-orang yang menyaksikannya. Beberapa penduduk Asperen masa kini dan tidak ada yang berada di Mennonite rupanya menganggap Dirk sebagai pahlawan rakyat, seorang Kristen yang begitu berbelas kasihan sehingga ia mengambil risiko untuk ditangkap kembali demi keselamatan jiwa pengejarnya yang hampir tenggelam itu. Telah menimbulkan rasa hormat dan kenangan yang baik. Baru-baru ini Asperen menamai sebuah jalan dengan nama Dirk sebagai penghormatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kehidupan seorang Dirk
Williams hari ini kita dapat belajar di masa kini sebagai seorang Mennonite. Tetaplah menjadi seorang Mennonite yang setia kepada panggilan hidupnya, pada Kristus yang berdiri teguh pada imannya. Lihatlah apa yang dialami oleh Dirk Willems demi mempertahankan kesetiaannya dan imannya. Dirinya rela ditindas dengan sangat berat dan dikejar bak seorang penjahat kelas kakap. Dan bahkan sampai dirinya menjalani hukuman mati, dirinya tidak pernah mengingkari panggilan hidupnya sebagai seorang Mennonite, sebagai seorang pengikut Kristus yang setia. Inilah yang perlu kita teladani sebagai seorang Mennonite, sebagai seorang pengikut Kristus. Masa kini tetap berlaku setia pada panggilan hidup kita dengan iman yang teguh pada Kristus. Sekalipun hidup kita hari ini tidak baik-baik saja, mungkin kekurangan ekonomi dan masalah keuangan yang berat yang kita alami, jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita berlaku tidak setia kepada panggilan Kristus. Seharusnya membuat kita semakin kuat di dalam panggilan menjadi seorang pengikut Kristus. Keadaan dan kondisi rumah tangga dan keluarga kita yang hari-hari ini mungkin tidak baik-baik saja, jangan dijadikan alasan untuk kita berpaling dan menjauh dari Tuhan Yesus, dan dijadikan alasan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Seharusnya di dalam masa-masa sulit dan sukarnya hidup rumah tangga kita hari ini, masa-masa sukarnya hidup keluarga kita hari ini, membuat kita menyadari bahwa rumah tangga kita, keluarga kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Dan kita diajar dalam masa-masa ini untuk apa? Sepenuhnya mencari Tuhan, sepenuhnya mengandalkan Tuhan, dan tetap berlaku setia kepada Tuhan Yesus. Karena sejatinya kita mengikut Tuhan bukan hanya di kala senang dan sukacita saja baru kita muliakan nama Tuhan. Namun di kala susah, sulit, dan sukar kita tetap memilih untuk memikul salib dan tetap berlaku setia kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita teladani dari sikap hidup Dirk Willems di masa kini. Tetaplah setia pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, dan tetaplah berbuat yang baik dan benar sekalipun situasi dan kondisi hidup kita tidak baik-baik saja. Ini merupakan prinsip hidup seorang Mennonite sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Dirk Willems. Apapun situasi dan masa yang sulit yang kami hadapi, hari ini kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami belajar untuk tetap menjadi orang yang baik dan benar sekalipun situasi dan keadaan kami tidak baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.